Alhamdulillah, para hadirin, para jemaah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Ustazah Nur Hasanah dan juga segenap para ibu-ibu lainnya yang alhamdulillah pada siang hari ini kita melaksanakan acara tawakuf sementara ya. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, maka ada 4 yang mesti kita persiapkan biar kita masuk bulan suci Ramadan mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kunci kita ya memasuki bulan suci Ramadan adalah ilmu. Dikatakan bahwasanya setiap amalan yang dikerjakan tanpa ilmu maka amalannya tertolak. Maka siapapun yang ingin masuk ke bulan Ramadan maka dia harus punya ilmu. Nah, ilmu apa itu? Ya, kata ulama namanya ilmul hal. Namanya ilmu apa? Ilmul hal. Kedengeran suara saya ya? Di situ kali tuh, coba Indra. Sama? Cek ya. Kurang kedengeran ya? Iya. Speakernya kurang kenceng. Tolong Indra di speaker Indra. Cek tes 1. Tes. Cek. Ada nggak, Indra? Bisa nggak? Di yang ini wirelessnya, Indra. Tes. Cek. Kopi. udah penuh. Ya, baik. Jadi ilmu yang dibutuhkan ya, yang disebutkan oleh ulama namanya ilmul hal namanya. Ilmu apa? Ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmul hal adalah ilmu yang ya dipelajari untuk suatu perbuatan yang akan kita kerjakan. Ya. Jadi kalau kita pengen sholat misalnya, maka ilmu sholat itu adalah ilmul hal. Ya. Kita pengen puasa, maka ilmu puasa itu adalah ilmul hal. Ya, jadi ilmul hal itu apa sih? Ilmu terhadap sesuatu yang kita akan kerjain. Ya gitu. Jadi kalau kita belum pengen pergi haji misalnya, belum ada ongkos pergi haji, maka belajar ilmu pergi haji itu hanya sekedar sunnah, bukan wajib. Atau kita belum pengen dagang misalnya, maka belajar ilmu tentang dagang hukumnya Tapi kalau orang pengen mengerjakan suatu perbuatan ibadah dalam waktu yang dekat, maka ilmu tersebut hukumnya wajib. Ya, nah ini kita pengen puasa nih, kita harus ya punya yang namanya ilmu. Ada berapa rukun puasa? Ya, ada berapa rukun puasa, Bu? Silakan catat, rukun puasa ada 2. Ya, nggak usah banyak-banyak. 5, 6, 7, 11 enggak, cuman 2. Ya. Ibadah yang paling gampang ya ibadah puasa. Kenapa? Cuman 2 rukunnya. Yang pertama niat di malam hari, yang kedua menjaga diri dari yang membatalkan. Cuma 2 tuh. Apa niatnya? Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi. Ustaz kok Ramadhani sih nggak Ramadona? Ya. Karena dari segi ilmu nahu yang lebih tepat Ramadhani. Kalau Ramadona boleh nggak? Ya boleh, udah gitu. Cuma asal jangan Maradona ya. Atau kita sukunin aja. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Selesai itu. Nggak usah berantem. Ramadhani, Ramadona, Ramadan udah selesai gitu. Ya. Kapan niatnya? Niatnya wajib setelah maghrib sampai subuh. Sampai apa? Subuh. Asalnya Bu yang namanya ibadah itu niatnya harus bareng.
sholat pas takbir bareng, zakat pas ngeluarin bareng. Nah cuman puasa yang dikasih ya kebolehan niatnya sebelum ibadah. Kan mulai puasa kapan Bu? Pas subuh. Maka harusnya niatnya itu pas subuh. Cuman kan orang yang namanya subuh kadang-kadang nggak bisa ngepasin. Makanya dibolehkan niat puasa itu dari mulai maghrib malam tuh sampai azan subuh. Siapa yang niatnya habis azan subuh maka tidak sah puasanya. Ya. Terus bagaimana Ustadz? Boleh makan kalau siang-siang gitu, kalau nggak niat nggak boleh. Tetap nggak boleh juga, wajib menahan diri itu. Ya. Terus kalau gitu gimana? Ya udah sampai maghrib kagak makan. Kalau makan dosa. Walaupun dia itu kagak puasa tuh ya. Makanya ya kali kita kan emang ada orang habis maghrib tidur bangun-bangun subuh, ada gak? Kayaknya ada juga. Oh di sini ada juga ya. Di sana sih nggak ada kampung saya. Ya minimal jam 1 bangun dah, mendosin lapar kan gitu ya. Ini kali dari jam maghrib sampai subuh nggak bangun-bangun. Itu bukan tidur pingsan. Ya. Kalau kesiangan kan mending ya. Gitu. Nah jadi nomor 1 rukun puasa adalah niat. Ustadz bagaimana kalau kita cuma di dalam hati Ustadz? Nah ini dia ya. Jadi biar aman Bu, kalau kita niat puasa diucapkan 2. Yang pertama di dalam hati, yang kedua di lisan tuh. Biar aman. Jangan salah satunya. Baca doang nawaitu shauma ghadin tapi hatinya lalai, jangan. Jangan juga hatinya doang, lisannya pakai. Kayak gitu. Tapi ada Bu nanti ya. Seandainya nih ya. Ada ibu-ibu lupa niat. Namanya mungkin ya malamnya nggak terawih, capek habis masak dodol mungkin, ngaduk-ngaduk dodol pegel tuh. Dia bangun jam 4, nggak sholat terawih. Bikin sahur tuh masak buat suami, buat anak. Lupa niat. Nah, bagaimana tuh urusannya tuh? Ada sebagian ulama yang ya mengatakan kalau orang bangun tidur bikin sahur itu sudah sama aja dengan niat tuh ya gitu. Untuk cari aman tuh ya gitu. Jadi kalau kita misalnya tadi nggak niat kan, kalau azan subuh tetap apa tuh? Nggak boleh makan. Daripada begitu kan kita tadi bangun tidur ngapain? Masak pertanda kita pengen apa? Puasa. Berarti niat gak tuh? Niat gitu ya. Nyari aman tuh, ikutin pendapat yang membolehkan itu gitu. Lah habis orang kalau bangun jam 3 masak mau ngapain dia? Mindo kan gitu. Ya kan pasti mau ngapain? Mau puasa kan gitu. Maka dengan dia bikin sahur maka sudah dianggap niat gitu. Nah yang kedua, mau nyari aman pas awal bulan puasa nanti ngikutin pendapat Imam Malik yang berniat ya Allah saya niat puasa untuk 1 bulan. Tuh ya. Nah, biar aman tuh 2 gitu. Jadi kalau nanti ibu nggak puasa nggak niat, tapi kalau ibu masak nasi buat sahur udah dianggap puasa gitu. Lalu yang kedua dari perkara ya puasa itu rukunnya adalah menahan diri dari yang membatalkan. Ya, dari kapan? Dari sejak subuh sampai maghrib. Ya, apa yang batalin puasa? 1, makan nasi padang tuh kata. Masuknya sesuatu ke rongga Bu, rongga. Apa aja rongga kita? 1 hidung rongga. Ngupil boleh, cuman jangan dalam. Kalau kedalaman batal. Ya. Apalagi ngupilnya ambil minum es teh, tuh batal. Gitu. Yang kedua, ya makan, masukin sesuatu ke mulut. Ustadz kalau sikat gigi batal nggak? Batal nggak? Nah, kalau gosok gigi ya abis makan nasi padang batal gitu, batal. Tapi kalau gosok giginya doang kagak. Bagaimana kalau pakai odol? Nah ini nih Bu, liur kita Bu, liur itu kalau bercampur rame odol, terus ketelan batal Bu. Makanya kalau mau pakai odol pun pastikan kagak ada yang ketelan dari odol, udah buang.
Pakai terus buang. Cuman lebih aman gak usah pakai. Lebih aman gak usah. Karena mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada bau misik. Nggak percaya cobain dah Bu, cium Bu tuh. Ya itu. Wangi Bu. Apalagi yang membatalkan memasukkan tangan atau jari atau apapun ke dalam telinga, korek kuping tuh. Ya, lubang hidung, lubang mulut, lubang kuping. Nah, kalau perempuan ibu-ibu juga mesti hati-hati kalau cebok. Ya. Kalau cebok udah bagian luarnya aja yang depan. Jangan sampai memasukkan jari ke dalam kemaluan. Begitupun bagian belakang. Jangan sampai memasukkan jari ke dubur, cukup bagian luarnya aja. Tuh. Ya. Berapa lubang tuh Bu? 5. Lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang depan, lubang belakang. Ustaz kalau pusar gimana? Nah, pusar kagak nyambung sama perut. Mata gimana mata? Lubang mata. Nah, ini dia Bu. Kalau ada orang pakai tetes mata, yang kalau dia pakai tetes mata terus berasa di tenggorokan, bisa batal. Pernah nggak pakai tetes mata yang ke tenggorokan? Ya itu bisa batal tuh. Gitu. Apalagi netes ke sini ke minum. Nah, itu batal juga tuh. Ya. Jelas, Bu? Gitu. Nyuci baju batal nggak, Bu? Habis nyuci minum es teh? Nah, batal. Gitu. Ya, nah ibu-ibu hadirin sekalian, nih ilmu nih. Kalau seandainya kita punya bayi, nah ini yang punya bayi kayaknya udah pernah punya bayi sini ya. Kan ada mantu, ada cucu, ya kan? Nah, gimana Ustadz kalau anak saya nyusuin? Dia takut nanti anaknya sakit, apa hukum batalinnya? Nah, ulama menjelaskan kalau seorang perempuan membatalkan puasa karena takut dia sakit, maka cukup kodok. Tapi kalau takut bayinya sakit, maka kodok dengan fidyah. Jelas Bu? Tuh. Sering ya ada yang nanya tuh, Ustadz saya fidyah apa kodok doang nih? Tanya aja, ibu khawatir dirinya doang apa bayinya juga? Atau dirinya aja? Atau bayinya aja? Kalau khawatir dirinya, nggak usah fidyah. Gitu. Usah kalau fidyah berapa fidyah? Nah fidyah gampang. Fidyah itu satu harinya 1 mud. 1 mud itu ukurannya 3/4 liter. Ngenepin dah jadi 1 liter per hari yang kita tinggalkan. Ya. Tapi kalau buat orang yang sakit nih Bu, orang yang sudah nggak bisa sembuh, udah nggak usah puasa tiap hari bayar fid. Tapi kalau orang kaya yang masih bisa puasa nggak boleh bayar fidyah. Ada tuh orang kaya Bu di tempat saya, dibilang gini, Ustadz saya mau fidyah aja puasanya. Lah, bapak sehat. Kalau bapak sakit udah nggak bisa puasa, udah kaya-kayanya nggak bakal sembuh, baru diapain tuh? Fidyah. Gitu. Bapak kalau mau nggak puasa silakan, syaratnya saya kubur. Karena orang kalau udah mati kagak wajib puasa. Selama masih hidup, masih bernapas, masih wajib puasa. Jelas Bu? Ustadz kalau nyium suami batal nggak? Nah, ada pertanyaan nih. Kalau yang nyium anak muda, masih muda, ya bisa jadi batal. Tuh. Kalau yang nyium udah tua, kagak batal. Kenapa? Kalau yang nyium masih muda nyetrum. Kalau yang nyium udah tua, kagak nyetrum, kagak ada listriknya Bu. Betul. Iya, kalau masih muda kali pengantin baru, pegangan tangan aja nyetrum. Kan kalau udah tua, mau dicium kek, mau guling-guling kagak nyetrum. Ya. Betul. Iya gitu ya. Jadi ya, tergantung. Kenapa Bu? Iya sedekah aja. Iya Bu ya. Tuh. Nah itu yang pertama ya. Jadi kita kalau pengen puasa harus punya ilmu. Yang kedua, nah poin yang kedua. Orang kalau mau selamat harus punya amal. Jangan ilmu doang. Ilmunya diamalin gitu. Yang udah tahu dikerjain. Apa sunnahnya orang puasa? Sunnahnya ngasih makan tetangga, bagi kolak tetangga,
Bagaimana kalau tetangganya jauh kayak orang Pulau, Ustadz? Boleh. Boleh. Sekarang pakai Grab, nyampe Bu ke rumah, boleh. Nggak dilarang. Yang penting tetangga dekat udah dapat. Kalau tetangga dekat udah dapat, baru tetangga jangan jauh-jauh mulu, ngirim-ngirim jauh-jauh, yang tetangga sebelah nggak dapat. Ilat nyium baunya doang. Itu makruh. Kalau seandainya tetangga nyium makanan tapi nggak dibagi, makruh tuh ya. Kasihan, ya minimal kuahnya aja dah. Isinya habis kan. Ya, tuh. Nah jadi ilmu yang sudah kita tahu kita amalkan. Apa aja nanti Bu sunnah di bulan Ramadan tadi tuh, satu bagi orang buka. Apalagi yang kedua, baca Al-Qur'an. Saya yakin ibu-ibu di sini hari pertama udah pada hatam. Hebat bener Ustaz, udah hatam. Iya, nerusin bacaan tahun lalu. Udah juz 29. Tinggal 1 juz lagi. Pantes hatam, tinggal 1 juz. Apalagi selain Quran yang sunnah, sedekah. Tuh, Ustaz bagaimana kalau sedekah sama saudara? Lebih bagus. Karena sedekah itu yang paling afdol ke orang dekat. Kalau orang dekat udah baru orang jauh. Kalau orang jauh dulu bagaimana Ustadz? Boleh, asal orang dekatnya udah nggak butuh. Contoh orang dekatnya kaya, Raffi Ahmad misalnya tuh. Nah, udah nggak tuh mah nggak usah dikasih sedekah, langsung yang jauh nggak apa-apa. Gitu. Apalagi selain sedekah sunnah di bulan puasa, selain baca Quran, sholat tarawih nih ibu nih, ya. Ini saya yakin sih kalau jamaah majelis ini mah yang namanya tarawih jangan ditanya. Jangan ditanya gitu, jangan ditanya kagak tahu dah. Jangan ditanya. Wah. Iya. Nah, kan begitu yang namanya tarawih kan makin lama makin maju gitu. Bukan sholatnya maju, jamaahnya habis. Tuh. Bagaimana kalau biar semangat akhir bulan nanti diundi yang rajin hadiahnya umroh ustazah. Wah. Nih ustazah kita sering umroh nih, mudah-mudahan bisa tuh ya. Kan semangat ya. Tuh. Iya, tapi dengan syarat kalau umrohnya itu Pak, hadiahnya umroh, mukenanya nggak boleh taruh rumah tuh. Jadi yang datang duluan dia yang menang tuh, yang dapat hadiah tuh, masya Allah. Ya, dari asar udah naruh mukena tuh, emak tuh, masya Allah, saking rajinnya. Iya. Jadi sunnahkan di bulan Ramadan sholat tarawih. Ustadz, saya pengen tarawih, kaki saya sakit Ustadz. Duduk boleh Bu, duduk. Ustadz imamnya lama banget, jangan diprotes. Ibu capek sholat, duduk Bu. Karena sholat tarawih, sholat boleh nggak duduk? Boleh. Lagi diri nih, wah imamnya pegal banget gitu. Jangan pakai becek ya. Gitu, cek kayak gitu. Duduk aja langsung duduk, sholatnya tuh duduk, nggak apa-apa boleh. Gitu. Ini dehem, gitu. Wah, emang dehem ini kesel ini kan gitu. Ya. Nah itu ya, itulah 4 kesunahan yang khusus biasanya di bulan Ramadan. Nah yang ketiga Bu, yang kita butuhkan selain ilmu sampai amal. Apa yang ketiga? Ini yang penting, ikhlas. Ya, kalau kita sudah beramal dengan ilmu kita, tinggal bagaimana kita ngerjainnya dengan ikhlas. Puasa kudu ikhlas. Saya yakin mah kalau Ramadan mah puasanya ikhlas semua. Kenapa? Semuanya puasa, kagak ada yang pamer. Kagak ada yang. Tapi kalau puasa sunnah biasanya pada pamer. Bagaimana pamernya? Dikit-dikit lihat jam. Jam berapa sih Bu? Jam 3. Ngapa sih Mang? Buka lama masih ya? Iya. Namanya pamer, namanya ria. Tapi kalau bulan puasa Ramadan kagak ada yang pamer. Kenapa? Semuanya puasa. Mau pamer sama siapa? Paling-palingan ya, ibadah yang bisa ria, yang bisa pamer nggak ikhlas, sedekah. Ciri orang kagak ikhlas kalau sedekah, kalau ngirim kolak pulangnya kudu balik kolak, tuh namanya nggak ikhlas itu. Iya benar. Kalau kita sedekah hanya memberi tak harap kembali, itu ikhlas. Kayak ibu kita kan kalau ngasih nggak pernah hitung-hitungan, bener gak?
Lu dulu netek sama gue lo 2 tahun. Sekali netek 50.000. Hitung dah tuh. Nah, nggak ada ibu gitu. Ikhlas. Mereka tuh ngurusin bayi. Ini alhamdulillah cerita aja. Saya udah baru lahir anak saya yang kelima, Bu. Alhamdulillah. Ya. Banyak dikit. Kalau kata orang dulu baru 5. Orang dulu anaknya 13, 11 pemain inti, 2 cadangan gitu. Kalau main bola gitu. Ya. Alhamdulillah tuh lahir anak kelima itu istri saya malam, ya Allah, tengah malam tuh baik bangun, emaknya bangun. Di tengah malam bayinya aus, emaknya bangun. Nggak pakai hitung-hitungan tuh, Bu. Ya. Ibu lebih paham dah daripada saya. Mau kalau laki mah hitung-hitungan yuk. Pegel nih gendong, pegel lagi. Kalau laki itu hitung-hitungan mulu. Gue udah sejam gendong gini tuh. Kalau mama dihitung nggak? Enggak. Itu maknanya ikhlas, Bu. Jadi kalau mau jadi ikhlas, jadilah kita kayak baik sama anak kita. Nggak hitung-hitungan, nggak ngarep balik, nggak ngarep apa-apa. Yang penting lillahi. Lalu kalau kita besok ngasih kolak ke rumah orang dibalikin piring doang, alhamdulillah. Nggak usah pakai nanya, kok piring doang sih gitu. Masih syukur, Bu, piringnya balik. Tetangga saya kagak balik piringnya. Ada gak yang begitu? Ya ada. Mana piring bagus banget lagi. Hadiah sabun daya. Ya. Hadiah sabun daya jelek ya. Ya itu, Bu, ciri orang ikhlas. Kalau sedekah kagak ngarep balik. Udah, sedekah aja gitu. Ya, besok kita praktekin tuh, Bu. Kalau memang kita belum ikhlas, piringnya kita nggak ikhlas gitu, udah kita kasih pakai styrofoam aja, Bu. Nih styrofoam, Bu. Hadiah buat ibu, kolak itu. Dibalikin nggak apa-apa. Nggak enak ya? Nggak enak. Iya, styrofoam doang nggak enak. Pakai kolak kalau gitu. Oke, nggak sopan. Dia pakai Tupperware, Bu. Yang harganya 200.000. Sayang. Kalau memang kita ikhlas ngasih kolak tapi nggak ikhlas ngasih piring, abis ngasih bilang, Bu, izin piringnya langsung aja, begitu. Jangan udah ngasih ditinggal di rumah mikirin piring gua mana. Lagi terawih, Allahu Akbar, si ada belum balikin piring gitu. Ada gak? Ada ya, karena kadang kan saya dengar, Bu, kadang-kadang emak saya ngomong gitu juga, tetangga ngomong gitu juga. Emang ternyata urusan piring buat perempuan penting. Piring buat perempuan penting. Piring buat perempuan penting. Sendok tuh, sendok, Bu, sendok. Istri saya nih, Bu, istri saya kadang-kadang komennya begini. Ya Allah, gua habis beli sendok selusin hilang semua. Padahal nih kalau buat laki nih, Bu, yaudah beli lagi. Kalau buat laki, perempuan gerutu nggak? Gerutu. Padahal kalau buat laki beli lagi, hilang beli lagi. Emang namanya sendok orang pada doyan. Nggak tahu ada jinnya bagaimana tuh ya. Hilang mulu sendok tuh, piring hilang, sendok hilang. Jadi kalau perempuan, Bu, ya itu punya pola pikir yang beda. Kalau laki-laki belanja, Bang, beli apa? Daun bawang. Ya, berapa daun bawang bisa belinya? 5.000. Dibeli 15.000. Kenapa? Malu beli 5.000 doang gitu. Orang laki tuh, Bu, gengsinya tinggi. Disuruh beli sayur kagak pakai nawar, Bu. Langsung aja, Bang, berapa? Ceban dikasih. Nggak pakai nawar, gengsinya tinggi. Makanya kalau belanja serahkan pada perempuan. Kalau perempuan kacak 1.000, muternya 30 kali. Padahal cuma kacak 1.000. Wah, 1.000 nih. Pasti ada yang lebih murah tuh gitu. Yang penting murah. Tuh, makanya kalau urusan belanja ke pasar, udah bini saya aja. Kalau saya belanja, Bu, bukan kurang, malah lebih saya lebihin. Kasihan nih tukang sayur belanja, lebihin goceng begitu. Disenggol sama bini saya. Bang, begitu dilebihin begitu. Nah, jadi ya kita harus ikhlas tuh ya. Apa sih, Bu, ikhlas? Ikhlas itu kayak orang buang air tadi pagi. Orang kalau buang air, Bu, ditanyain gak, Bu? Tanya tadi pagi, Bu. Diinget-inget gak? Nah, itu dia ikhlas. Kalau kita habis sedekah kita ingat-ingat. Ah, kemarin habis sedekah sama fulan 3.000, habis sedekah sama fulan 1.000, berarti belum ikhlas. Tuh. Yang keempat, setelah kita berilmu,
beramal ikhlas. Yang keempat harus punya rasa takut. Harus punya rasa. Biasanya nih Bu, kalau orang udah pintar, udah beramal, udah ikhlas, sombong. Merasa aneh udah suci, udah soleh, pasti masuk Ini bener apa salah? Salah. Nggak ada yang bisa ngejamin masuk surga, nggak ada. Makanya para sahabat, walaupun ibadahnya banyak, sholatnya banyak, qiyamul lailnya banyak, tapi masih nangis karena Allah. Kenapa? Masih punya rasa takut. Cuman beda antara takut sama ketakutan. Nah, tulis Ibu. Takut ya sama ketakutan beda. Apa bedanya? Kalau takut dia itu ngeri, hati-hati tapi ngerjain. Kalau ketakutan, takut, ngeri tapi kagak ngerjain. Tuh. Jadi yang bagus yang mana? Takut apa ketakutan? Takut. Kayak orang ngajar, ngajar besok gantiin ustadz. Oh apa nih? Aneh takut dah. Tapi ngajar. Tapi takut. Artinya jangan sembarangan ngomong. Tapi kalau ketakutan kagak ngajar, kagak ngapa-ngapain. Gitu. Sono yuk ngaji yuk. Ah takut gua. Nah, kalau nggak ngaji berarti ketakutan. Tuh ya. Jadi rasa takut yang betul adalah takut yang membuat kita hati-hati, bukan takut yang membuat kita tidak beramal. Nah ini kebanyakan orang ketika dia udah bisa beramal, udah bisa mengistiqomah, munculnya sombong. Ngelihat orang yang kagak kayak dia direndahin. Melihat orang yang kagak beramal kayak dia dikecilin. Ini nggak punya rasa takut. Ya, makanya tetap walaupun kita sudah berilmu, beramal, ikhlas, kita harus punya rasa takut. Terus doa sama Allah, minta agar mati husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu yang terakhir. Dah 4 bekal. Kalau kita pengen masuk bulan Ramadan, ini 4 bekal buat kita. Insya Allah dari 4 ini Allah selamatkan kita. Allah berikan kesehatan buat kita. Zahiran wa batinan. Amin ya rabbal. Jangan lupa bulan Rajab kita berdoa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana Wakina azabannar. Artinya udah lapar. Jangan banyak ngomong Ustadz. Makanan di depan bacanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Oke. Kalau bulan Rajab Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syaban wa baligna. Karena kue udah menunggu, nggak usah berpanjang kalam. Saya mohon maaf lahir batin apabila dalam perkataan saya banyak salah, banyak khilafnya. Nanti berjumpa lagi setelah bulan puasa ya. Kayaknya Ibu belum pernah ke rumah saya kayaknya ya. Nah, biar tahu nanti dijadwalin ya. Kalau bisa mudah-mudahan jadwalnya ngepas. Kemarin nggak pas jadwalnya ya. Saya lagi ke luar negeri kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan bisa mampir ke rumah saya nyobain kolang-kaling. Nyobain apa lagi? Nyobain kue ya, kue-kue lebaran ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Saya mohon maaf dan juga terima kasih kepada Ustadz Nur Hasanah yang sudah mengajak saya ke sini. Mudah-mudahan silaturahim kita tidak putus dan juga rezeki nyambung terus, bisa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair waqti lana bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.